Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramadhani, NPM 213515516109 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sosialisasi dari mata kuliah pengantar Sosiologi Ruang 18 dan memenuhi tugas 2. Sosialisasi. Secara sederhana, sosialisasi adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan cara individu mempelajari hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Sosialisasi menurut pendapat ahli. Menurut Bruce J. Trahan, sosialisasi adalah proses manusia dalam mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk membentuk kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu dan anggota kelompok. Menurut Charlotte Bohler, sosialisasi adalah proses membantu individu belajar menyesuaikan diri bagaimana cara hidup, cara berpikir kelompok agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Tujuan sosialisasi. Yang pertama, tujuan sosialisasi yaitu memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seorang kelak di tengah-tengah masyarakat tempat dia menjadi salah satu anggotanya. Tujuan kedua, menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan bercerita. Tujuan yang ketiga, membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat. Tujuan keempat, untuk mengetahui lingkungan sosial tempat individu bertempat tinggal termasuk lingkungan sosial yang baru. Dan yang kelima, untuk mengetahui nilai-nilai lingkungan sosial budaya dan norma-norma dalam suatu masyarakat. Fungsi sosialisasi. Dari persepsi individu bertujuan agar individu dapat mengenal, mengakui, dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Dan dalam masyarakat bertujuan menjaga keteraturan hidup dalam bermasyarakat atas keragaman pola tingkah laku berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan serta menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Yang pertama, ada faktor intrinsik, merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seringkali disebut dengan pembawaan atau warisan biologis. Bentuk nyata dari faktor intrinsik ini antara lain postur tubuh, golongan darah, bakat-bakat seni, olahraga, keterampilan-keterampilan, EQ, atau tingkat kecerdasan, dan lain-lain. Yang kedua, ada faktor ekstrinsik. Ada faktor intrinsik adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang individu. Faktor intrinsik ini berupa faktor lingkungan sosial budaya, tempat seorang individu hidup dan melaksanakan pergaulan dengan warga masyarakat yang lain. Adapun kondisi faktor intrinsik antara lain, kondisi lingkungan masyarakat setempat, kondisi lingkungan pergaulan, kondisi lingkungan pendidikan, kondisi lingkungan pekerjaan, kondisi lingkungan masyarakat luas, termasuk sebagai sarananya adalah media massa, baik media massa cetak maupun elektronik. Tahap-tahap sosialisasi. Menurut George Herbert Mead, tahap meniru ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap meniru atau play stage, yaitu kemampuan seseorang anak untuk meniru secara sempurna dalam wujud bermain peran dalam mengenal diri orang tua, saudara-saudaranya, serta mulai menempatkan diri pada posisi orang lain. Dan yang kedua itu ada tahap siap bertindak atau game stage, yaitu mulai berkurangnya peniruan, memerankan dirinya secara langsung atau penuh kesadaran, menempatkan diri pada posisi lain yang bertambah atau meningkat sehingga mempunyai kemampuan berkelompok. Dan yang ketiga, tahap
penerimaan norma kolektif atau generalized stakes merupakan tahap kedewasaan di mana kerjasama dalam masyarakat semakin luas, tidak hanya terbatas pada wilayah regional, nasional, dan internasional. Tahap sosialisasi menurut Carl Heiskell. Menurut teorinya Looking Glass Self, bahwa pembentukan diri seorang seperti orang yang bercermin, memantulkan apa yang ada di depannya. Penilaian seseorang akan dirinya ditentukan oleh perasaannya mengenai penilaian orang lain terhadapnya. Teori terbentuk melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama, yaitu seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Tahap kedua yaitu seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap perilaku atau penampilannya, dan tahap ketiga yaitu seseorang mempunyai perasaan berdasarkan persepsinya akan penilaian orang lain. Pola sosialisasi. Terdapat 2 pola. Yang pertama, sosialisasi resesif. Bentuk sosialisasi berupa pemberian rewards dan punishment. Menurut Jagger, sosialisasi represi adalah pola dengan cara penekanan. Ciri-ciri sosialisasi represif antara lain, yang pertama, menghukum perilaku yang keliru, kedua, hukuman dan imbalan material, dan ketiga, kepatuhan anak pada orang tua, keempat, komunikasi sebagai perintah, dan kelima, komunikasi nonverbal. Dan sosialisasi partisipatif adalah pola sosialisasi yang memberikan apa yang diminta anak apabila anak berperilaku baik, tekanannya pada anak sebagai pusat sosialisasi. Ciri-ciri sosialisasi partisipatif antara lain, pertama, memberikan imbalan perilaku kepada anak yang baik, kedua, hukuman dan imbalan secara simbolis, ketiga, komunikasi sebagai interaksi, keempat, komunikasi verbal, dan kelima, sosialisasi berpusat pada anak. Bentuk-bentuk sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer. Pengertian sosialisasi primer menurut Peter L. Berger dan Luckman adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota keluarga atau masyarakat. Sosialisasi primer berlangsung saat berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Contohnya, seorang ibu yang sedang mengajari anaknya belajar berbicara. Dan kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Contohnya, membiarkan anak pergi dan bermain dengan temannya yang ada di lingkungan sekitar untuk melatih kemandirian. Media sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Yang pertama, ada media sosialisasi keluarga. Dalam keadaan normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tua, saudara-saudara, serta mungkin kerabat dekat yang tinggal serumah. Melalui lingkungan, anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan sehari-hari. Kebijakan orang tua yang menunjang proses sosialisasi anak-anaknya antara lain, yang pertama, mengusahakan agar anak-anaknya selalu berdekatan dengan orang tuanya. Yang kedua, memberikan pengawasan dan pengendalian yang wajar sehingga jiwa anak tidak merasa tertekan. Yang ketiga, mendorong anak agar dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang pantas dan tidak pantas. Yang keempat, memperlakukan anak dengan baik. Untuk itu, orang tua harus dapat berperan dengan baik. Dan yang kelima, menasihati anak-anak jika melakukan kesalahan atau kekeliruan. Yang kedua, ada media sosialisasi teman sepermainan. Peranan positif dari kelompok persahabatan bagi perkembangan kepribadian anak yaitu pertama, remaja merasa aman dan dianggap penting dalam kelompok persahabatan. Yang kedua, remaja dapat tumbuh dengan baik dalam kelompok persahabatan. Dan yang ketiga, remaja mendapat tempat yang baik bagi penyaluran rasa kecewa, takut, khawatir, tertekan, gembira yang mungkin tidak didapatkan di rumah. Yang ketiga, media sosialisasi sekolah. Fungsi sekolah dalam proses sosialisasi adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan siswa serta membentuk kepribadian siswa agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.
Yang keempat, media sosialisasi lingkungan kerja. Lingkungan kerja juga mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang di lingkungan kerja. Seseorang akan berinteraksi dengan teman kerja, pemimpin, dan relasi bisnis. Dalam proses interaksi akan terjadi proses saling mempengaruhi, pengaruh-pengaruh itu akan menjadi bagian dari dirinya. Yang kelima, media massa sebagai media sosialisasi. Media massa merupakan alat sosialisasi yang penting karena dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, faktor biologis, yaitu faktor pembentukan kepribadian yang diperoleh dari gen keturunan orang tua. Yang kedua, faktor kelompok, yaitu kepribadian yang terbentuk dari pengaruh lingkungan kelompok sosial. Yang ketiga, faktor prenatal, yaitu faktor yang berkaitan dengan pemberian rangsang atau stimulus ketika anak masih dalam kandungan. Yang keempat, faktor geografis, yaitu faktor pembentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan alam. Dan yang kelima, faktor kebudayaan, yaitu faktor pembentuk kepribadian yang dilakukan oleh lingkungan budaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pembelajaran sosialisasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu dan menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.